Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, di video kali ini Abdi Kos akan melanjutkan video tentang what if Gojo menjadi karakter jahat. Di video sebelumnya Abdi Kos menjelaskan kalau momen paling pas untuk menjadikan Gojo jahat adalah di tahun 2006 alias 3 tahun setelah kelahiran Yuji, dimana di situ ada kejadian Gojo awakening kekuatannya saat membopong mayat Riko. Gojo tampak seperti orang kerasukan kekuatan dewa. Dia merasa bahwa dirinya lah yang terhormat di antara langit dan bumi, bahkan berhak memutus hukuman mati anggota asosiasi Wadah Waktu yang bertepuk tangan atas kematian Riko. Untung saja Geto datang dan sedikit menyentuh sifat realistis dari Gojo, yaitu jika Gojo membunuh mereka yang hanya pengikut bukan pemimpinnya, maka dunia Jujutsu yang diwakili Gojo akan dicap jahat oleh seluruh masyarakat Jepang karena Gojo membunuh orang-orang yang terdoktrin. Walhasil Gojo hanya pergi dengan membopong mayat Riko, tapi Geto yang ditinggal sendirian merasa jijik mendengar tepuk tangan mereka. Andaikan saat itu Geto tidak datang atau datang tapi tidak menasihati Gojo yang merasa dirinya dewa, maka ini akan menjadi momen titik balik Gojo menjadi jahat. Dia akan membantai pengikut asosiasi Wadah Waktu yang ada di ruangan tersebut, lalu menjadi buronan Jujutsu nomor 1 di Jepang. Dan dunia Jujutsu mungkin akan sempat disalahkan oleh masyarakat Jepang, tapi mereka tidak akan tinggal diam dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memburu Gojo Satoru. Klan Gojo mungkin akan disband dari 3 klan besar atau tetap dibiarkan menjadi 3 klan besar namun mutlak dikendalikan oleh markas pusat Jujutsu. Hak politik klan Gojo akan dipreteli hingga tidak ada satupun dari petinggi klan Gojo yang bersuara lantang di markas pusat Jujutsu. Sementara Gojo sendiri akan jadi buronan nomor 1 di Jepang. Hal pertama yang dilakukan Gojo kemungkinan adalah merubah penampilannya. Bisa jadi rambut Gojo akan berubah menjadi hitam dan dia akan memakai kacamata kemanapun dia pergi untuk menutupi Six Eyes. Dia akan mewarisi ideologi untuk memusnahkan non penyihir. Bukan hanya itu, diam-diam Gojo akan mengumpulkan pasukan penyihir jahat yang punya ideologi sama untuk membentuk Gojo Family. Setelah Gojo Family dan pasukan penyihir terbentuk, Gojo akan memulai penaklukan non penyihir dan menjadikan Jepang dunia hanya untuk penyihir jutsu. Ingat penaklukan tidak harus membunuh semua non penyihir. Gojo bisa membuat seakan-akan para non penyihir tidak punya pilihan lain selain mempelajari Jujutsu atau minimal simple domain agar menjadi penyihir. Dan berbeda dengan Geto, usaha Gojo akan berhasil karena dia adalah penyihir yang terkuat di era modern. Karena arti dari yang terkuat adalah memimpin orang-orang lemah di bawahnya, bahkan kalau itu dengan paksaan. Dari sini Abdi Kos tertarik dengan salah satu komen teman kos dari Muhammad Al-Ghifari Hashim. Kebanyakan penulisan yang terkuat di anime biasanya bersahaja, jiwa kepemimpinan, pura-pura lemah, garis miring tidak mau sombong. Kenyataannya power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dan dalam penulisan karakter Gojo, GG benar-benar menyeimbangkan sisi baik dan buruknya sebagai yang terkuat. Komen teman kos tersebut benar sekali. Saat Abdi Kos masih mengikuti shonen mainstream, kebanyakan mereka yang dianggap sangat kuat memang hidup dengan bersahaja. Yang Abdi Kos maksud di sini tentu saja protagonis, sebut saja Shirama, All Might, Eskener, dan Gyomei. Namun setelah ada Jujutsu Kaisen dengan karakter Gojo menjadi yang terkuat, ternyata bisa memicu seseorang untuk memiliki sifat absolute power, bahkan meski dia dibesarkan dengan kasih sayang di keluarga baik-baik. Gojo kurang kasih sayang apa? Karena dia adalah anak paling spesial di klan Gojo dengan Six Eyes dan Limitless setelah 400 tahun. Hal ini membuat perbedaan kekuatan Zenin dan Gojo menjadi rival sangat jauh. Abdi Kos yakin keluarga Gojo Satoru sangat dipuja di kalangan klan Gojo. Bahkan sejak kecil Gojo sudah dipersiapkan sebagai pemimpin klan yang absolut. Jadi sejak awal Gojo itu sudah difasilitasi untuk menjadi absolute power. Ketika dia beneran jadi pemimpin Gojo, dia langsung menjadi absolute power di markas pusat Jujutsu, bahkan lebih tinggi dari para petinggi 3 klan. Itu adalah buah dari anugerah sebagai yang terkuat. Bisa dibilang Gojo adalah homelandernya Jujutsu Kaisen, namun sedikit lebih childish dan selengean. Jadi sifat jahat Gojo seperti sombong, egois, dan tidak patuh menurut Abdi Kos bukanlah shonen, tapi kerealistisan di dunia nyata ketika seseorang diberikan anugerah yang terkuat. Dan sekarang bagaimana kalau Gojo yang sudah punya background absolute power menjadi karakter jahat, memimpin Gojo Family serta pasukan penyihir jahat di bawah kekuasaannya? Apa yang akan terjadi? Yuk langsung aja kita bahas what if-nya. Check it bro. Pertama, Yuki dan Geto akan jadi pelindung utama Jujutsu. Hal pertama yang dilakukan markas pusat Jujutsu
setelah Gojo menjadi jahat menurut Abdikos adalah mempertemukan Geto dan Yuki. Mereka akan jadi pelindung utama dunia Jujutsu. Dan ya, walaupun Yuki dan Geto bukan dari 3 klan besar, tapi mereka berdua akan difasilitasi dengan dana super besar untuk memperkuat dunia Jujutsu. Geto akan mewarisi ideologi Gojo untuk mengutamakan masa depan dari murid Jujutsu agar tidak berakhir seperti Gojo. Sementara Yuki kemungkinan akan tetap pada ideologinya untuk membuat dunia tanpa roh kutukan. Tapi kali ini penelitian Yuki berpusat pada teknik Geto yang mampu mengendalikan roh kutukan. Kedua, Shoko Ieri tetap akan jadi dokter Jujutsu. Seperti yang kita tahu, Shoko ini adalah karakter paling aneh di dunia Jujutsu. Dia tidak memihak petinggi korup atau penyihir Jujutsu jahat. Yang dia lakukan hanya hidup tenang dengan kemampuannya. Bahkan di chapter 261, Shoko tidak peduli saat Gojo bilang kalau Yuta akan mengambil alih tubuhnya jika kalah dari Sukuna. Dan hal ini membuat Gojo kecewa. Jadi ya, Shoko tetap akan berperan sebagai dokter di dunia Jujutsu. Dia tidak akan memihak ke Gojo jahat. Ketiga, Kenjaku akan merawat sendiri Yuji. Yap, di dunia Jujutsu asli, Yuji memang besar bersama kakeknya. Tapi Abdikos yakin saat di umur 3 tahun, Kenjaku mengetahui bahwa Gojo menjadi jahat. Dia tidak akan membiarkan Yuji dirawat Wasuke Itadori sendirian, melainkan Kenjaku sendiri yang akan merawat dan membesarkan Yuji. Dia akan melatih Yuji sebagai wadah Sukuna, bahkan kalau perlu menyekolahkan Yuji di sekolah Jujutsu. Keempat, Megumi dan Sumiki akan jadi berandalan. Yap, karena Toji memasrahkan Megumi pada Gojo. Setelah ibu Sumiki pergi, Gojo akan mengasuh Megumi dan Sumiki. Gojo akan mendidik Megumi dan Sumiki selama menjadi buronan, sehingga kedua anak ini akan jadi berandalan. Kelima, Nanaku dan Mimiko akan jadi penyihir Jujutsu. Yap, kebalikan dari Megumi dan Sumiki. Geto baik tidak akan membantai penduduk desa, alias dia akan dengan baik-baik mengambil Nanaku dan Mimiko, lalu membesarkan keduanya sebagai anak angkat dengan sumber daya sebagai kelas spesial yang dia dapatkan dari markas pusat Jujutsu. Keenam, Geto akan membuat Yuta diampuni. Yap, saat Yuta SMA ditemukan oleh markas pusat Jujutsu, Abdikos yakin yang dilakukan Geto pada Yuta juga sama seperti Gojo. Bedanya, Geto meminta baik-baik pada para petinggi untuk membuat Yuta tidak dieksekusi mati. Tidak seperti Gojo yang memaksa para petinggi untuk menunda eksekusi Yuta dengan absolute powernya. Jadi ya, Yuta kemungkinan tetap akan jadi penyihir baik dan menjadi kelas spesial ketiga yang memperkuat dunia Jujutsu. Ketujuh, terciptanya fraksi ketiga, yaitu fraksi Sukuna Kenjaku. Yap, jika yang jadi jahat adalah Gojo, maka Kenjaku tidak bisa membuat Yuji menjadi wadah Sukuna secara diam-diam. Dia akan terang-terangan mencekokkan jari Sukuna pada Yuji saat Yuji sudah cukup umur atau setelah kematian mertuanya yaitu Wasuke Itadori. Saat di kebangkitan pertamanya, Kenjaku akan langsung membuat sumpah pengikat dengan Sukuna untuk memanfaatkan tubuh anaknya sampai Kenjaku menemukan ke-20 jari Sukuna. Dari sini Kenjaku akan mendoktrin Yuji yang punya sifat heroik untuk memanfaatkan kekuatan Sukuna sebagai penyihir Jujutsu. Yap, Yuji tetap akan jadi murid Jujutsu, namun dunia Jujutsu tidak ada yang mencurigai Kaori Itadori sebagai Kenjaku. Bahkan tidak akan ada yang tahu kalau Yuji adalah wadah Sukuna. Dan ya, di sini Kenjaku akan main 2 kaki setidaknya sampai dia punya akses ke semua jari Sukuna atau ke tubuh Geto Suguru. Uraume kemungkinan tetap akan dibangkitkan Kenjaku, namun dia akan berpura-pura menjadi bibi Yuji demi bisa menjaga Sukuna di tubuh Yuji. Ke-8, Hyakkyako versi Gojo. Yap, setelah punya Gojo Family dan pasukan cukup, Abdikos yakin Gojo akan mulai meneror manusia. Disinilah akan ada pertempuran antara kelompok penyihir Jujutsu dan kelompok Gojo. 3 kelas spesial Yuki Yuta Geto, semua alumni Jujutsu termasuk Ainu Jujutsu Company yang berbasis di Hokkaido akan dikerahkan untuk melawan kelompok Gojo. Di sini Kenjaku akan memanfaatkan perang ini untuk mendapatkan jari Sukuna yang disimpan di sekolah Jujutsu. Dengan begitu Kenjaku akan punya akses minimal 16 jari Sukuna. Karena 4 jari Sukuna serta Mumi Sukuna baru ditemukan Kenjaku dengan bantuan Tengen. Jadi ya, saat jari Sukuna menghilang inilah kedok Kenjaku akan terbongkar oleh Tengen dan markas pusat Jujutsu. Dari sini ada 2 skenario. Jika perang Hyakkyako ini membuat Geto mati, maka Kenjaku akan mengambil alih tubuhnya. Tapi jika Geto selamat di perang Hyakkyako ini, alias perang hanya berakhir kerusakan di kedua belah pihak, maka Kenjaku tetap pada rencana untuk memperkuat Sukuna di tubuh anaknya hingga 16 jari. Sementara Sukuna sendiri akan bertemu dengan Megumi berandalan di pihak Gojo lalu jatuh cinta. Ups, maksud Abdikos tertarik dengan tubuhnya.
Kesembilan, kesempatan untuk membunuh Geto dengan Sukuna 16 jari. Sebenarnya kebangkitan Sukuna 16 jari sudah cukup untuk membuat Sukuna sombong dan memulai perang besar 3 fraksi, yaitu melawan fraksi Gojo dan fraksi penyihir jutsu. Kenjaku hanya perlu menghajar Yuji hingga pingsan agar Sukuna bangkit, tapi Abdikos yakin Kenjaku akan menyuruh Sukuna bersabar hingga dia mendapat tubuh Geto dan Tengen. Kenjaku bisa meminta Sukuna 16 jari untuk membunuh Geto dan mengambil tubuhnya. Ke-10, mengumpulkan roh kutukan bencana dan memulai cooling game. Yap, jika Kenjaku berhasil mendapatkan tubuh Geto, maka hal pertama yang dia lakukan bersama Sukuna adalah mengumpulkan roh kutukan bencana. Bukan hanya mengumpulkan, lebih tepatnya menundukkan semua roh kutukan bencana. Tentu saja dari semua roh kutukan bencana, hanya Mahito yang tidak mau tunduk. Dari sinilah dia meminta Sukuna untuk menundukkan Mahito, bahkan hingga ke tahap Mahito berevolusi. Barulah Kenjaku akan menyerap Mahito evolusi untuk memulai cooling game menggunakan Barrier Tengen. Ke-11, perang besar 3 fraksi di cooling game. Yap, setelah cooling game dimulai, banyak penyihir akan memburu Sukuna termasuk Irozu dan Kashimo. Gojo jahat dan kelompoknya akan mengacau di cooling game, sementara Kenjaku fokus memburu Tengen untuk mendapat sisa jari terakhir Sukuna. Player solo era modern seperti Higuruma dan Takaba kemungkinan tetap akan jadi pelengkap di cooling game, sementara player kuno seperti Ryu, Uro, Regi, dan Hazenoki tetap pada perannya. Kenapa mereka ingin dibangkitkan di cooling game? Dan ya, seperti namanya, yaitu cooling game. Ini benar-benar akan jadi game pembantaian massal hingga hanya tersisa yang terkuat di bagian akhir. Kenjaku sendiri selama cooling game akan fokus memburu Tengen dan mencari sisa jari terakhir Sukuna serta muminya. Setelah menemukan seluruh jari Sukuna, Abdikos yakin Kenjaku akan memperbarui kontrak dengan Sukuna, yaitu setelah Sukuna memakan ke-20 jari serta muminya, dia tidak boleh menyerang Kenjaku sampai Kenjaku berhasil membangkitkan monster Tengen. Di sini Sukuna akan fokus membantai penyihir yang tersisa dengan kekuatan 20 jari, sementara Kenjaku akan memodifikasi sedemikian rupa cooling game hingga Kogane menyetujui penggabungan saat energi yang dibutuhkan cukup tanpa perlu menunggu semua player cooling game mati. Yap, kebangkitan monster Tengen akan mengakhiri kontrak Kenjaku dengan Sukuna. Dari sini akan muncul pertarungan 4 arah, yaitu fraksi Gojo Megumi, fraksi Sukuna Uraume, fraksi Kenjaku Tengen, dan fraksi penyihir Jujutsu yang diwakili Yuki dan Yuta. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Seperti apakah masa depan dunia Jujutsu jika Gojo menjadi jahat versi teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabiko salam Mi.